Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'arif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Kita akan sedikit belajar mengenai pembahasan kitab Sahih Ibad di dalam bab as-Subani bab yang ke-7. Jadi di dalam Sahih Ibad itu ada nasihat yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 nasihat. 1 keterangan isinya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ar-rabi'ah, ini maqalah yang keempat dari bab yang ke-7. An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala fi tafsir qawlihi ta'ala wa kana tahtahu kanzun lahu wa kana abuhu shalihan ila akhirih. Di dalam bab yang keempat ini ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Beliau berkata membahas tentang tafsir Al-Qur'an surah Al-Kahfi yang biasa dibaca pada malam Jumat bagi yang suka baca, atau pada hari Jumat pagi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa baca surat Al-Kahfi dari mulai malam atau paginya, maka sampai Jumat berikutnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan orang yang suka baca surat Al-Kahfi itu wajahnya bercahaya, apalagi di atasnya ada lampu, lebih jelas lagi cahayanya. Di depannya ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat surat Al-Kahfi, wa kana tahtahu kanzun lahum. Di dalam ayat ini ayatihi huma asrin musalim. Di dalam surat Al-Kahfi dalam pembahasan mengenai tentang cerita kisah Nabi Allah Khidir alaihi wasallam, kita akan sering membahas ya, Nabi Khidir, salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi Musa. Kita sampai sekarang pun masih ada. Kalau pengajaran Nabi Khidir di mana? Di dalam Quran dikatakan beliau itu base campnya di pertemuan antara dua lautan. Jadi kalau pengen ketemu langsung silakan datang ke sana. Insya Allah ketemu lautannya. Nabi Khidir kan. Wa kana tahtahu kanzun lahum, ketika membahas tentang ketika Khidir menyelamatkan dua orang anak membangun rumah itu. Wa kana tahtahu kanzun lahum, di bawah daripada rumah yang dibangun itu ada perbendaharaan milik orang anak yatim. Yatimaini huma Asrin wa Salim. Nama kedua anak yatim ini Asrin dan Salim. Ini kemungkinan kembar. Nggak tahu cewek sama cowok atau cowok dua-duanya, pokoknya kembar. Wa kana abuhuma shalih, dan ayah daripada Salim dan Asrin ini adalah orang yang soleh. Ismuhu Kashif, namanya adalah Bapak Kashif, Syekh Kashif. Al-kanzu lawhun min zahab, perbendaharaan itu, wa kana tahtahu, yang ada di bawah rumah itu adalah apa? Berupa lawhun. Kalau sekarang bilangnya apa ya? Batangan min zahabin, daripada emas. Jadi di bawah tempat itu ada emas batangan. Emas batangan bisa dibayangin. Kemudian sab'atu asrin maktubun fi ihdaha. Di setiap batang emas itu jumlahnya ada 7 batang. Setiap batangan itu ada tulisan di bawahnya itu. Jadi di dalam satu rumah, kan di dalam ceritanya itu, pertama ketika Khidir bersama Nabi Musa naik ke perahu diborongin, terus sampai ketemu anak kecil di gunung. Di kisah yang ketiga ketemu dengan rumah yang hampir roboh, dibangun oleh Nabi Khidir sampai selesai dan bagus kata. Itu adalah milik anak yatim ini. Dan di bawahnya ada 7 batang emas. Ayat as-sab'ah ada 7. Di setiap batangan itu terdapat 7 tulisan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, di dalam satu batangan emas berisi tulisan Ajibtu liman arafa al-maut wa huwa yarham. Ini ditulis kemungkinan oleh ayahnya, si anak yatim tadi sebelum meninggal dunia, meninggalkan perbendaharaan di bawah rumahnya itu ada 7 batang emas. Salah satu tulisannya berkata, di situ ditulis, Ajibtu liman arafa al-maut wa huwa yarham. Aku heran, aku merasa aneh, liman arafa al-maut wa huwa yarham, terhadap orang yang tahu, mengerti, paham akan datangnya kematian. Bahwa yang aku, tapi ia sering ketawa. Aneh itu.
Semua orang tahu maut itu pasti datang. Takut tidak takut dia pasti datang. Wah yang aku, tapi dia senang tertawa, terbahak-bahak. Bukan berarti kita nggak boleh ketawa, karena Allah sendiri mengatakan wa annahu huwa al-hakam wa al-hakam wa al-hakam. Di dalam surah juz 29 ayat 1. Wa annahu huwa al-hakam wa al-hakam. Dan sungguh Allah itu memberikan kepada manusia itu sifat tertawa dan menangis. Jadi bukan kita nggak boleh ketawa, boleh, tapi di mana tempatnya. Makanya ketika kita bahas ulama tersebut, itu ada keunikan. Al-Imam Haddad mengatakan orang yang sering ketawa itu nanti hatinya menjadi mati. Tapi ada Abu Hasan Asy'adili mengatakan manusia itu harus senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi ketawa itu termasuk bersyukur. Ini ada pertentangan. Ikut Imam Haddad apa ikut Abu Hasan Asy'adili? Dua-duanya bagus. Hanya saja pada tempat yang baik dan benar. Ketika kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun sama bagus. Dan ketika kita tertawa dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis begini. Inna min khiyari ummati qaumun yadhakuna bis-sa'ati rahmatillah. Di antara umat terbaik pilihan umatnya Rasulullah SAW adalah orang yang sering tertawa. Tapi bisa aja rahmatillah karena apa? Karena dia merasa memandang segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Ada satu ayat tadi sudah kita ceritakan ketika di Nampur juga sering saya ulang. Seorang ayah miskin, rumahnya gubuk, rumahnya diisi oleh 13 orang anak. Yang orang miskin anaknya 13. Begitu ditanya oleh seseorang, apakah engkau tidak merasa kesusahan? Anaknya 13, rumahnya begitu baik. Terus gimana? Enggak, saya merasa bahagia, bersyukur kepada Allah. Kok bisa? Begitu ditanya, iya. Kenapa? Karena ketika saya punya anak 13, saya jamin enggak pakai security sekalipun rumah saya aman. Kenapa? Begitu malam masuk, buka pintu, di situ anak lagi tidur. Pindah itu maling lewat jendela yang lain, buka pintu, anaknya lagi tidur lagi. Kenapa? Saking banyaknya anak. Yang satu tidur di jendela, satu tidur di dapur, satu tidur dengan begitu buka pintu, ada anak bayi lagi. Jadi banyak anak itu aman dari permalingan, insya Allah. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita. Ayub dari menawar mau, aku heran kepada orang yang mengerti paham akan adanya kematian, tapi dia terlalu tertawa. Tertawa di sini apa? Yang dilarang itu adalah tertawa tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tertawa, apalagi orang-orang maaf, ulama-ulama hadirin itu kalau ngobrol sering ketawa dan rata-rata indah itu orangnya. Tapi isinya ilmu dan kita betah bersama mereka itu. Tapi ketika kita bertemu ulama yang lain, ada mereka itu duduk, makanya ulama itu ada porsinya. Makanya dalam satu hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan tempatkan seseorang dua itu. Ini artinya ngobrol nih. Ya udah bagian ngelobi orang untuk apa? Ayo bareng-bareng ke majelis. Ada orang yang khusyuk, dia bisa bercanda. Berarti nggak usah yang bercanda. Tapi yang ada malah minta. Jadi sesuai manzilatnya masing-masing. Ajib dari menawar maut, aku heran kepada orang yang ingat tahu akan adanya kematian Allah berkata, tapi dia selalu tertawa. Ini yang pertama di dalam bacaan. Yang kedua, wa ajib dari menawar dunia thaniyah wa huwa yarghuru fiha. Aku heran terhadap orang yang tahu mengerti dunia itu fana, wa huwa yarghuru fiha, tapi dia menyibukkan diri. Nah, di sini dikatakan wa yatawajjahu ila syaitanha, memalingkan wajahnya untuk sibuk dengan dunia. Padahal tahu dunia itu pastinya tinggalkan di dalam. Kita pun pasti tahu bahwa ketika kita meninggal dunia, istri secantik apapun tidak bakalan ikut. Harta benda sebanyak apapun begitu masuk dekat kuburan semuanya balik. Yang ikut hanya satu amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam satu lauk itu ada tulisan, aku heran kepada orang yang mengerti akan adanya mati, tapi dia sibuk dengan tertawa berbahaya, tidak mengenal. Yang kedua, aku
heran terhadap orang yang mengerti tahu dunia itu fana, tapi dia menyibukkan diri untuk belajar dunia. Yang ketiga, wa ajibtu liman arafa anna al-umura bi aqdarin. Aku heran terhadap orang yang tahu dan mengerti bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai taqdirillah iya, sudah Allah tentukan. Wa huwa yaqtadil fawti, tapi dia sibuk sedih, duka cita terhadap urusan-urusan tersebut. Nah, kembali kepada masa yang kita hadapi sekarang. Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Sebagaimanapun kita berusaha dan kita merasa takut, khawatir, kalau misalkan Allah tidak mentakdirkan, tidak akan terjadi. Ada pembahasan mengenai bagaimana penularan penyakit itu yang sekarang sedang ramai, menular segala macam. Tapi kita lupa siapa yang menciptakan penyakit. Satu analogi begini, kalau ada 10 unta, misalkan semuanya itu terkena penyakit menular. Kalau kita runtut secara rinci, yang ke-10 ini dapat menular dari yang ke-8, dari yang ke-9. Betul. Kalau itu yang ke-9 menularnya dari yang mana? Dari yang ke-8. Terus sampai ke yang pertama. Pertanyaannya adalah, yang pertama dari mana itu menular? Dari mana? Itulah kenapa kita harus punya akidah. Meskipun dikatakan memang penyakit itu bisa menular, tapi ada korelasi hadis yang lain. Apa itu? Bahwasanya ketika Rasul mengatakan engkau harus keluar menjauh, itu apa? Untuk menjaga fitnah. Fitnahnya apa? Pertama begini, ketika ada orang baru pulang misalkan dari negara A, sudah divonis itu sumber penyebaran penyakit. Begitu dia datang padahal sehat, jadi terkena semacam apa? Tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwasanya penyakit itu menyebar akibat sesuatu hal di luar kendali Allah. Lupa kita tahu siapa yang menyebabkan penyakit, siapa yang menyebabkan obat. Rabbul Alamin. Jadi kepanikan yang terjadi sekarang ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dengan ikhtiar kita harus ada semacam ikhtiar pencegahan untuk silakan. Tapi jangan sampai lupa bahwa semua ini datang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika dikatakan penyakit itu menular segala macam, tapi jangan lupa bahwa analogi yang tadi itu, ketika ini yang pertama kali datang dari mana? Jadi tetap kembalikan semuanya kepada Allah, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke itu. Baru berapa tadi? 3 ya. Wa ajibtu liman arafa al-hisab, dan aku heran terhadap orang yang tahu, mengerti, faham tentang akan adanya hisab di sisi Allah. Wa huwa yajma'u al-mala, tapi dia senantiasa mengumpulkan harta benda, tahu semuanya bakal hisab, tapi nggak pernah lupa untuk mengumpulkan harta. Nambah lagi. Padahal apa? Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Di akhir ayat, inna tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kalian akan dipertanyakan tentang nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang harta, tentang benda yang kita miliki. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan syiar Allah, untuk kepentingan agama Islam, itu juga bagus, tapi tetap kena hisab. Nah, makanya jadi ahli hisab enak. Sekarang yang dihisab, nanti hisab lagi. Baik. Aku heran terhadap orang yang mengerti akan adanya hisab, tapi dia senantiasa mengumpulkan harta benda, tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima, wa ajibtu liman arafa an-nar, aku heran terhadap orang yang mengerti, paham akan adanya siksa api neraka. Wa huwa yadbiru, tapi ia senantiasa bergelimang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah bulan Rajab, syahrul istighfar. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan istighfar yang biasa silakan, atau dengan istighfar wajah silakan, dengan istighfar sayyidul istighfar silakan. Yang penting jangan kurang sehari semalam 70 sampai 100 kali. Kami dari guru kami ketika masuk Rajab itu ada satu doa, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu ba'da maghrib dan ba'da subuh, dibaca sebanyak 70 kali. Saya mau 100 kali silakan.
Untuk apa? Untuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini manusia biasa yang gak maksud. Setiap nafas kita adalah maksiat. Pandangan mata kita keluar rumah, bahkan nggak keluar rumah pun maksiat. Telinga kita ditutup pakai headset sekalipun, nggak kemana-mana karena juga maksiat. Inilah kita, jiwa yang beriman dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aku yakin ampunan Allah dan rahmatnya jauh di luar segala dosa kita. Insya Allah. Perbanyak istighfar. Wajib liman arafa an-nar. Aku heran pada orang yang baru akan adanya siksa neraka, wabah itu terus menerus berbuat dosa, yang alu itu senantiasa berbuat dosa tanpa dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib liman arafa jannah yaqinan wa yasrihu bi dunya. Aku juga heran terhadap orang yang tahu, mengerti, paham akan adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa saya dunia, tapi sama juga kayak tadi. Dia senantiasa sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan perniagaan,